Halo semuanya, perkenalkan, aku Michael Fernando Butar-Butar. Aku dari Manajemen Aset Publik. Dan kali ini aku akan bahas mengenai pertumbuhan uang dan inflasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke materinya. Simak yuk! Oke, yang pertama kita dihadapkan dengan Quantity Theory of Money atau teori kuantitas uang. Ada pertanyaan nih, apa dampak pemerintah terlalu banyak uang? Atau bisa mungkin maksudnya apa dampak pemerintah terlalu banyak mencetak uang gitu ya. Oke, kita langsung cari tahu jawabannya. Quantity Theory of Money itu dicetuskan di abad 18 oleh David Hume dan dikembangkan oleh Laurent Milton Friedman. Disebutkan bahwa jumlah uang menentukan nilai uang. Oke, kita akan cari tahu itu di slide-slide berikutnya. Jadi, Quantity Theory of Money ini bisa kita lihat dari dua pendekatan. Yang pertama dengan kurva supply demand dan yang kedua dengan persamaan. Nah, yang pertama kita masuk ke persamaan. Persamaan teori kuantitas uang atau Quantity Theory of Money itu ada ini, M dikali V sama dengan P dikali Y. M itu money supply atau berapa banyak uang yang beredar dalam perekonomian. Kemudian V itu adalah velocity of money atau seberapa cepat sih uang itu berpindah tangan gitu. Kemudian P itu adalah price atau harga barang-barang yang ada yang diproduksi di suatu wilayah atau negara tersebut. Kemudian Y itu adalah PDB real atau output dari jumlah keseluruhan produk yang dihasilkan dalam suatu negara itu. Gitu. Ini harus diingat ya, guys. Rumus ini M dikali V sama dengan P dikali Y. Oke, kita masuk ke money supply. Ini kita bakal bahas kurva terlebih dulu sih di awal ini. Oke, dalam dunia nyata, money supply itu ditentukan oleh BI atau Bank Indonesia, sistem perbankan dan konsumen. Kemudian dalam teori, diasumsikan bahwa bank sentral itu atau BI dapat dengan tepat mengontrol jumlah uang yang beredar. Maksudnya gimana? Jadi di Bank Indonesia itu kan tugasnya mengawasi uang yang beredar kan dan bisa mencetak dan bisa mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi diasumsikan sini BI itu bisa gitu ngontrol jumlah uang yang beredar dengan kebijakan yang mereka atur, kebijakan moneternya. Tapi kita nggak bakal bahas kebijakan moneter di sini. Kemudian money demand atau MD. Permintaan uang merujuk seberapa orang mapan ingin memegang uang dalam bentuk cair. Oke, bentuk cair kan di sini dibilangnya. Jadi di sini ini maksudnya uh, seberapa banyak sih uang yang pengen dipegang orang gitu loh. Uang yang secara fisik ya. Jadi seberapa banyak uang itu yang dibutuhkan oleh orang mungkin dalam bertransaksi dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Jadi permintaan uang itu merujuk ke itu. Terus tergantung P money demand. Jadi jika price barang-barang meningkat, nilai uang itu menurun. Nah, kenapa dibilang money demand itu tergantung P? Jadi jika harga meningkat, maka money demand itu juga meningkat. Nanti kan kita bahas di kurvanya. Terus quantity of money demanded itu negatif terhadap nilai uang dan positif terhadap P. Jadi money demand itu atau permintaan uang itu atau salah ralat, sorry guys. Jadi quantity of money itu atau kuantitas uang yang diminta itu akan berkebalikan dengan nilai uang. Jadi semakin banyak uang yang diedarkan, maka akan menurunkan nilai uang. Dan semakin banyak uang yang diedarkan, maka akan meningkatkan harga. Itu hubungannya. Nah, ini kita masuk ke kurva. Nilai uang meningkat, level harga menurun. Nah, ini nilai uang tuh berkebalikan ya sama level harga. Jika semakin menurun nilai uangnya, maka semakin meningkat level harga. Terus ini ada kurva money supply. Yang menentukan kurva money supply ini instansi atau pihak yang mengatur moneter ya, seperti BI ini. BI ditentukan MS pada angka tertentu tanpa memperhatikan P. Jadi BI ini kan bisa menentukan jumlah uang yang beredar tanpa memperhatikan P atau tanpa bisa dipengaruhi oleh P dan nilai uang ini. Jadi mereka tuh tergantung mereka, kebijakan mereka mau berapa banyak mengeluarkan uang gitu. Makanya kurvanya ini vertikal. Vertikal tuh kan maksudnya kalau yang kita kenal itu kan inelastik ya, berarti itu nggak bergantung sama hal lain. Jadi di sini maksudnya kurva vertikal ini Bank Indonesia doang yang produksi dan mereka doang yang bisa memproduksi gitu, dan mereka tuh nggak dipengaruhi oleh faktor lain seperti harga atau nilai uang atau hal-hal lainnya. Jadi mereka yang bisa mengatur berapa banyak uang yang kalau mereka hasilkan. Nah, kemudian di sini ada
kurva MD atau money demand. Turunnya nilai uang atau peningkatan level harga, ini kan turun, semakin ke bawah semakin turun nilai uang dan semakin meningkat level harga. Meningkatkan jumlah uang yang diminta. Oh, ini maksudnya yang tadi tuh sebelumnya ya. Jadi ketika nilai uang itu menurun, level harganya kan kalau meningkat. Nah, semakin menurunnya nilai uang dan semakin meningginya level harga, maka permintaan terhadap uang itu semakin meningkat. Kenapa demikian? Karena misal kita ibaratkan aja nih, suatu barang misalkan harganya 10.000, yang awalnya 10.000, ternyata level harganya jadi 2 kali lipat misalkan. Misalnya dari 2 ke 4 turun. Naik nih harganya. Berarti untuk membiayai barang tersebut kita perlu uang lebih banyak kan? Otomatis kita perlu uang lebih banyak gitu. Mengapa MD itu semakin meninggi jika level harga meningkat dan nilai uang itu menurun gitu. Kita next. Nah, ini titik keseimbangannya. Ya kayak seperti kurva supply demand biasa lah. Perpotongan antara MS dengan MD adalah titik keseimbangannya. Oke. Kita masuk ke lebih lanjut. BI mengatur MS untuk mengatur nilai uang atau tingkat harga. Jadi yang mengatur jumlah uang itu kan BI, sehingga jumlahnya itu akan menentukan nilai uangnya dan tingkat harga barang-barang yang ada gitu. Terus MS meningkat. Di tingkat P terjadi kelebihan supply. Nah, jadi ketika money supply diubah oleh Bank Indonesia atau jadi lebih tinggi, yang sebelumnya dari sini jadi ke sini kan titik keseimbangannya, terjadilah kelebihan supply atau uang itu jadi kelebihan gitu loh, nggak sesuai sama demandnya yang pada awalnya. Misalnya kan sebelumnya di sini kan jadi ke sini kan, jadi nggak seimbang kan, atau bisa kita bilang uangnya ini kelebihan. Oleh karena uangnya kelebihan, naiklah harga, turunlah nilai uang. Terus terjadilah penyesuaian di sini jadi titik keseimbangan baru. Gini. Kelebihan uang yang dibelanjakan atau dipinjamkan karena adanya money supply yang meningkat ini, jadinya uang yang dibelanjakan tuh semakin banyak. Terus permintaan barang meningkat. Nah, kan harganya ini meningkat. Kenapa jadi meningkat? Karena uang yang diedarkan ini makin banyak. Kan semakin banyak orang megang uang, makin banyak pula permintaan barang itu. Jadi barang-barang tuh cenderung jadi meningkat harganya. Itulah yang menyebabkan harganya meningkat. Nah, tapi kan supply barangnya tetap. Nah, ini hubungannya sama yang tadi nih. Nah, ini. Karena supply-nya tetap dan permintaan barangnya meningkat, naiklah harganya begitu. Itu maksudnya hubungannya. Oke, kita next. Oke. Apakah jumlah uang mempengaruhi variabel makroekonomi seperti PDB dan suku bunga real? Oke. Jadi ada dua variabel dalam makroekonomi, variabel real dan variabel nominal. Variabel nominal itu adalah variabel yang diukur dalam unit moneter seperti nominal GDP, terus tingkat bunga nominal, dan real itu dalam unit fisik seperti GDP real, terus diukur dengan output dan gaji real. Nah, ini. Jadi variabel nominal itu bisa kita bilang itu cuma nilainya aja. Anggaplah ada uang 100.000. Nah, 100.000 itu adalah variabel nominal atau nilainya, nilai dari uang tersebut. Terus apa bedanya sama real? Jadi real itu adalah daya beli dari nilai yang ada, atau bisa kita bilang 100.000 itu bisa beli apa gitu. Itu adalah perbedaan variabel real dan variabel nominal gitu. Next. Nah, di sini kan tadi disebut tingkat bunga nominal. Jadi ada juga sebenarnya tingkat bunga real. Jadi apa sih bedanya tingkat bunga nominal dan real? Tingkat bunga real itu adalah tingkat bunga nominal yang sudah dikurangi inflasi. Contohnya nih, tingkat bunga nominalnya 6%, inflasinya 2%. Berarti tingkat bunga real itu adalah 6 dikurang 2 sama dengan 4%. Jadi tingkat bunga real ini adalah tingkat bunga yang sebenarnya didapatkan oleh konsumen. Misalkan konsumen itu menabung dan ada suku bunganya sebesar 10% per tahun. Tapi kan inflasi itu bakal tetap ada ya. Misalkan inflasinya 5%. Nah,
konsumen tuh bukan dapat 10% itu dari uh, jumlah uang yang mereka tabungkan, meski suku bunganya sebenarnya 10% dari banknya, tapi yang mereka dapatkan tuh sebenarnya bukan 10%, tapi dikurangi 10% dikurangi inflasinya 5% misalnya. Berarti yang mereka dapatkan tuh sebenarnya cuma 5%. Karena ada penyesuaian terhadap inflasi. Daya belinya di sini yang dianggap. Jadi uang dari yang mereka dapatkan itu yang dihitung adalah daya belinya, bukan cuma nominalnya. Gitu. Itu adalah perbedaan nominal dengan variable real. Nah, ini perbedaan GDP nominal dan GDP real. Kalau GDP nominal itu kita hitung outputnya berdasarkan harga tiap tahun. Nah, ini kan 2016 harganya 10.000, 2017 11, 2018 12. Sedangkan real dia itu menggunakan harga yang konstan. Misalkan 2014, 15, 16. Oh, di sini ada typo ya. Seharusnya di sini 16, 17 dan 19. Kan awalnya 10.000 di 2016. Jadi dia itu pakai tahun dasar 2016 ini. Jadi tetap aja 10.000, 10.000, 10.000. Dan ciloknya juga kita pakai tahun dasar 2016, 2000, 2000. Tujuannya apa? Supaya kita tahu pertumbuhan uh, outputnya gitu loh. Kan di sini yang dicari pertumbuhan output 400, 500, 600. Berarti kita persentasenya ini persentase output, bukan persentase harga dan kuantitas seperti di nominal ini. Itu perbedaannya. Nah, ini perbandingannya ada kan. Itu adalah perbedaan nominal GDP dengan real GDP. Kita bahas singkat saja. Karena sebenarnya ini sudah dibahas di materi sebelumnya. Kemudian ini adalah dua jenis harga. Ada harga itu diukur dengan uang. Nah, ini harga nominal. Kita bisa bilang ini variable nominalnya. Harga Thai tea 15.000, harga jus mangga 10.000. Harga relatif ini variable realnya, harga suatu barang dibanding harga lain. Jadi ini perbandingannya, harga Thai tea itu 15.000, harga jus itu 10.000. Berarti harga Thai tea itu adalah 1,5 jus per Thai tea. Nah, ini bisa kita bilang adalah variable realnya, karena ini merupakan output yang kita dapatkan dengan membandingkan dua produk itu. Seperti yang dibilang ini. Nah, diukur dengan output variable real. Nah, gaji real dan nominal. Pentingnya untuk ukur gaji real. Nah, ini ada dua variabel, yaitu gaji nominal dan P itu level harga. Nah, ini seperti yang tadi, seperti harga relatif, kita membandingkan juga. Di sini misalkan gajinya 150.000 per jam, terus harga suatu produknya itu 50.000 per unit. Kita bandingkan harga dengan level harganya, berarti dengan perbandingan itu kita bisa dapat 3 unit output per jam kerjanya dari gajinya. Nah, ini kan berarti kita dapat daya beli dari uangnya ini. Uangnya kan 150.000 per jam. Berarti per jam dia tuh bisa beli berapa unit? 3 unit. Nah, itu adalah daya beli dari nominal yang ada. Itu adalah variable real gitu. Next. Nah, ada dikotomi klasik, atau ini adalah sebuah teori klasik dari para ekonom. Jadi dikotomi klasik ini adalah teori memisahkan variabel nominal dan variabel real. Jadi ekonom klasik berpendapat bahwa perkembangan moneter mempengaruhi variabel nominal dan tidak real. Jadi maksudnya itu kita tuh bisa memisahkan variabel nominal dan variabel real tadi. Kan tadi variabel nominal itu cuma nilainya aja, sedangkan variabel real tuh daya belinya, daya beli dari nominal yang ada. Jadi dikotomi klasik itu maksudnya ketika variabel nominal ini dipengaruhi, kita tuh nggak mempengaruhi variabel realnya. Jadi misalkan nilainya meningkat, berarti ya udah angkanya meningkat, tapi sebenarnya daya belinya sama aja gitu loh, nggak dipengaruhi. Nah, jika bank menggandakan suplai uang, nominal variabelnya terpengaruh, nah bergandakan, tapi real variabelnya tidak terpengaruh atau tetap. Misalkan uang yang beredar makin banyak, berarti yang sebelumnya harga barang 100.000 jadi 200.000 misalkan aja nih. Terus kita beli, misalkan uang 100.000 itu kan cuma bisa beli setengah barang lah jadinya kan, dan ternyata kita untuk membeli satu barang itu perlu 200.000. Nah, nominalnya kan terpengaruh, tapi sebenarnya dari uang 200.000 itu cuma tetap bisa beli satu barang itu, yang sebelumnya misalkan, maaf saya ulangi, misalkan jika sebelumnya uang 200.000 itu bisa beli dua barang, namun jika terjadi penggandaan suplai uang kan jadi inflasi, harganya naik, berarti uang 200.000 itu cuma bisa satu barang, jadinya
real variable itu nggak ngaruh gitu loh, gitu. Jadi ini disebut netralitas moneter. Kita next. Ini contohnya ya. Harga Thai tea adalah 15.000, harga jus adalah 10.000, berarti 1,5 jus per Thai tea. Nah, ini contohnya biar lebih paham dari maksudku yang tadi. Nah, harga Thai tea itu jika digandakan kan supply money-nya, berarti harganya jadi 2 kali lipat. Jadi 30.000 per 20.000. Nah, harga relatifnya tetap 1,5 jus per Thai tea. Tetap kan, ini adalah variable realnya. Sedangkan nominalnya berubah, harganya berubah. Inilah yang disebut netralitas uang atau dikotomi klasik tadi, begitu. Gaji realnya pun tidak berubah. Quantity supply atau demand atas labor tidak berubah, total output tidak berubah. Maksudnya gaji real dari suatu pekerja misalnya, itu gaji realnya itu nggak berubah, meski sebenarnya nominal itu karena ada inflasi meningkat. Misalkan gaji orang tuh dari 10 juta jadi 11 juta. Tapi kan karena adanya inflasi barang, inflasi harga, tapi kan output dari gaji yang meningkat itu kan tetap sama. Itulah mengapa disebut total output tidak berubah, begitu. Terus netralitas uang. Dikotomi klasik ini adalah disebutkan bahwa pendapat kebanyakan ekonom, dikotomi klasik itu hanya terjadi in the long run atau hanya terjadi dalam jangka panjang. Kenapa demikian? Jadi ada teori lainnya, yaitu adalah teori Keynesian. Jadi dalam teori Keynesian ini adalah merupakan teori yang seorang ekonom yang bernama John Maynard Keynes ini yang menantang pandangan klasik bahwa pasar akan selalu mencapai keseimbangan penuh dalam jangka panjang. Maksudnya adalah jadi nggak selalu gitu loh bakal terjadi keseimbangan seperti yang dibilang dikotomi klasik tadi. Jadi dia ada kutipannya, in the long run we are all dead. Keseimbangan bisa dicapai, tapi perlu adanya tindakan pemerintah saat ini. Jadi maksudnya si John Maynard Keynes ini, untuk mencapai keseimbangan dalam jangka panjang diperlukan tindakan dalam jangka pendek. Jadi perbandingan teori Keynesian dengan teori klasik tadi adalah teori Keynesian ini lebih ke jangka pendek, sedangkan teori klasik tadi itu fokusnya di jangka panjang. Nah, contohnya gini nih. Sebuah pabrik memiliki kapasitas untuk memproduksi 1000 unit barang, tapi hanya memproduksi 700 karena sedikitnya pesanan. Nah, dalam pandangan klasik, kondisi ini akan pulih karena upah pekerjanya akan diturunin nih oleh si pabriknya nih. Diturunin. Dan harga barangnya juga akan menurun kan karena faktor produksinya juga berkurang. Nah, terus karena harganya barangnya menurun, otomatis permintaannya meningkat. Terjadilah keseimbangan. Ini menurut pandangan klasik gini. Nah, dalam pandangan Keynesian atau pandangan jangka panjang, jangka pendek, kan klasiknya tadi kan jangka panjang. Kalau Keynesian ini, pemerintah tuh perlu bertindak. Jadi tindakannya apa? Jadi tindakannya itu bisa aja gitu loh. Pemerintah tuh ngasih subsidi dari produk yang dijual pabrik supaya konsumen tuh lebih tertarik untuk membeli barang-barang ini sehingga pabrik ini bisa menghasilkan barang secara optimal. Atau tindakan keduanya tuh justru pemerintahnya yang membeli barang-barang hasil produksi pabrik ini supaya pabriknya ini bisa menghasilkan barang secara optimal, begitu. Itu adalah menurut pandangan Keynesian. Jadi menurut pandangan Keynesian, pemerintah itu harus bertindak gitu loh dalam jangka pendek agar terjadi keseimbangan yang terjadi di jangka panjang ini, begitu. Oke, mungkin karena materinya masih banyak, kita akan sambung di video selanjutnya ya guys ya. Oke, see you in next video ya guys. Bye bye.